Halo book lover semuanya, kembali lagi di channel di Mabuk Buku. Kali ini ada satu buku yang mau aku bahas, judulnya Factfulness. Jadi apa sih Factfulness ini? Nah, sebelumnya Factfulness ini ditulis oleh Hans Rosling, Ola, dan Anna Rosling. Hans Rosling adalah seorang medical doctor yang juga adalah seorang advisor dari WHO. Dan beliau juga merupakan satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times Magazine. Sedangkan Ola dan Anna adalah anak dan menantu dari Dr. Hans. Mereka juga adalah co-founder dari Gapminder Foundation dan desainer dari Trend Analyzer dan Bubble Chart. Mulai dari captionnya ya, Factfulness, 10 alasan mengapa kita salah kaprah terhadap dunia. Dan mengapa sebetulnya hal-hal tersebut adalah jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, buku ini dimulai dari 13 pertanyaan mengenai perkembangan dunia. Ini untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan kita atau persepsi kita terhadap dunia, dan apa sih yang sebetulnya terjadi di dunia atau faktanya. Nah, pertanyaan ini bukan saja diberikan kepada para pembaca, juga sudah diberikan kepada saintis dan beberapa cendekiawan di perguruan tinggi. Dan responden terakhir adalah kelompok simpanse. Apa sih pertanyaannya? Ada 13 pertanyaan dan pilihan jawaban berganda. Jadi di sini itu ditanyakan, menurut kamu berapa banyak sih perempuan yang mendapatkan akses terhadap dunia pendidikan? Dan kemudian ada juga pertanyaan, di dalam 20 tahun terakhir ini angka harapan hidup secara global itu berapa tahun sih? Apakah 65 tahun, 75 tahun, 85 tahun? Kemudian akses terhadap listrik. Menurut kamu sudah berapa sih cakupannya? 20%, 50%, atau 80% di dalam 20 tahun terakhir ini? Repot ya, mau mulai baca aja udah ditanya-tanya. Tapi jangan khawatir, karena bukan hanya ada pertanyaan tetapi juga ada jawabannya. Nah, sebenarnya rangkaian pertanyaan ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui seberapa jauh sih gap yang kita miliki terhadap persepsi individu dan data yang sebenarnya. Dan sekali lagi, fokus yang mau ditunjukkan dalam buku ini bukan seberapa besar gap yang kamu miliki terhadap data, melainkan hal-hal apa saja sih yang menyebabkan kamu memiliki gap tersebut. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan gap instinct. Apa sih gap instinct itu? Nah, jarak terhadap A dan B. Apa itu A, apa itu B? Nah, di sini lebih ke jarak antara persepsi kita dan data yang sebenarnya. Kenapa ada jarak tersebut? Karena secara alami manusia itu berpikir secara binari, yaitu bila tidak 0, 1, bila tidak benar ya salah, bila tidak kanan ya kiri. Bagaimana kita mengontrol insting tersebut? Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan juga angka rata-rata, bahwa di antara kedua angka tersebut ada yang disebut dengan rata-rata. Insting yang kedua adalah negativity. Jadi secara alami, manusia itu lebih tertarik terhadap berita buruk, dan ini yang selalu dimanfaatkan oleh beberapa media. Karena dengan memberitakan berita buruk, lebih banyak menarik minat pembaca. Nah, akibatnya kita jadi mengesampingkan sebenarnya masih banyak loh berita-berita baik yang bisa dieksplor. Contohnya adalah angka cakupan listrik, kemudian angka cakupan akses terhadap air bersih, seperti yang disebutkan di iklan-iklan sumber air sedekat. Juga ada beberapa hal yang
buruk sudah menurun, contohnya angka perbudakan dunia, kemudian kebocoran minyak di lepas laut, dan juga angka kecelakaan pesawat. Insting yang ketiga adalah insting untuk berpikir secara garis lurus. Jadi secara alami kita itu berpikir, oh nanti perkembangannya itu akan absolut naik atau absolut turun. Akibatnya kita mengesampingkan kemampuan alam untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Nah, contohnya hampir seluruh fenomena di alam itu mengikuti suatu grafik berbentuk S atau logaritme, di mana akan mencapai satu titik, perkembangan dari hal tersebut tidak akan naik atau turun secara signifikan. Insting yang keempat adalah fear instinct atau rasa takut. Nah, tidak bisa dikesampingkan bahwa berita-berita tentang perang, tentang tragedi, bencana alam, juga kecelakaan pesawat membuat kita takut. Nah, apa sih akibat dari rasa takut tersebut? Akibatnya kita jadi mengesampingkan bahaya yang sesungguhnya. Misalnya kita terlalu berfokus terhadap berita, wah ini Boeing 737 ini bahaya gitu. Padahal masih banyak loh anak-anak balita yang mati tersedak. Insting yang kelima adalah size atau ukuran, di mana ada kecenderungan kita secara alami hanya memperhatikan satu angka tunggal. Contohnya, ada 50 mahasiswa yang lulus. Ya, tapi dari berapa? Dari 100 kah? Dari 200 kah? Atau dari 1000 kah? Nah, di sini penting untuk memperhatikan juga pembandingnya dan pembaginya, bukan hanya angka tunggal tersebut. Insting yang keenam adalah generalization instinct. Jadi kita punya kecenderungan untuk mengeneralisasikan suatu fenomena dari suatu grup ke grup yang lain. Ini bisa menjadi bahaya ketika kita menganggap apa yang normal untuk kita, artinya normal juga bagi kelompok lain. Lanjut ke insting ketujuh, destiny atau nasib. Ya sudah ya, emang dari dulu juga kayak gitu, udah gak bisa berubah. Nah, pemikiran tersebut bisa menjadi berbahaya karena ini adalah hal yang menghalangi kita menjadi versi yang lebih baik. Kita percaya kita memang sudah ditakdirkan untuk hidup seperti itu dan tidak bisa menuju perbaikan. Nah, ada tips-tips yang dibagikan dalam buku tersebut. Gimana sih kita breakthrough atau menerobos pemikiran tersebut? Yang pertama, kita bisa mulai dengan membuat jurnal terhadap perkembangan diri sendiri. Kita 5 tahun lalu di mana sih? Dan sekarang di mana? Kemudian bisa juga mencatat apa yang kita inginkan 5 tahun ke depan. Kemudian kita juga harus senantiasa memperbaharui pengetahuan kita. Dan kalau perlu berbicara dengan kakek nenek atau orang yang sudah lebih tua mengenai pandangan mereka di masa lalu dan apa yang sudah berubah di masa kini. Itu. Dan lanjut ke insting yang ke-8, single perspective instinct. Nah, ini juga bisa menjadi berbahaya karena kita hanya terpaku pada perspektif kita secara pribadi. Tidak bisa mengkonfrontasikannya atau membandingkannya dengan orang lain, bahkan dengan fakta. Insting nomor 9, blame instinct atau naluri untuk menyalahkan orang lain. Ini adalah solusi yang paling mudah dan paling simpel untuk menemukan penyebab sebuah masalah. Tapi kita sering menjadi terjebak mencari siapa yang salah, bukan yang salah. Juga sebaliknya, ketika suatu sistem berjalan dengan baik, kita bukan mencari suatu sistem, melainkan mencari pahlawan. Dan yang ke-10 ada yang disebut dengan urgency instinct, sekarang juga. Nah, banyak kali kita berhadapan dengan beberapa situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan sekarang juga. Tidak ada waktu berpikir atau untuk mempertimbangkan. Di sini sangat penting kita mengambil satu langkah ke belakang untuk berpikir jernih sebelum mengambil keputusan.
Itu dia tadi 10 insting yang menyebabkan kita salah kaprah terhadap fakta. Kalau kamu merasa perlu nih untuk mempelajari atau mengurangi bias tersebut, rekomendasi banget ya baca buku ini. Dan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yuk segera dicari di toko buku terdekat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Di Mabuk Buku, baik di YouTube dan ikuti IG kami @dimabukbuku. Sampai jumpa di review lainnya.